Pemirsa gue Indonesia, ketemu lagi dengan saya Hadi Sanjah di Ngobrol Everywhere. Dan di Ngobrol Everywhere pada kali ini saya akan ketemu dengan Kepala BPS Kota Batam, Bapak Rahmat Iswanto. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar BPS atau Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Kota Batam. Bagaimana mereka mengolah data dan menyampaikan data-data yang mereka olah ini ke publik untuk kepentingan pengambilan keputusan dan kebijakan, baik itu tentang penduduk, ekonomi, dan yang lain. Yuk, kita ikuti. Isi, Mas, Mbak, Iya, Pak. mau ketemu dengan Kepala BPS? Oh, dari mana ya, Pak ya? Dari Goes. Udah janjian kami. Oke. Assalamualaikum. Selamat. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sampai juga di PPS. Alhamdulillah. Janjian. Senang hati. Gimana kita akan ngobrol? Oke, sini. Sini aja. Di sini aja. Oke, baik. Biar santai. Santai ya. Biar santai. Ya baik, pemirsa Goes Indonesia, seperti yang disampaikan di awal tadi, kita di Ngobrol Everywhere pada kesempatan kali ini akan ngobrol-ngobrol dengan Kepala BPS Kota Batam, yaitu Bapak Rahmat Iswanto, lengkapnya gitu ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sehat, Pak Rahmat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Hadis dan para pemirsa Goes Indonesia. Indonesia. Oke. Pak Rahmat. Salam sehat selalu. Oh, salam sehat selalu. Pemirsa Goes Indonesia. Oke, Pak Rahmat. Sebelum bicara tentang ini, apa kesibukan kita? Iya, kalau kami kesibukan sebagai badan yang ditugaskan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 ya, kita menyelenggarakan kegiatan perstatistikan dalam level makro dan untuk kepentingan masyarakat umum, untuk kepentingan pemerintah dan untuk kepentingan negara. Oke, jangan dibahas dulu itu. Maksudnya saya tanya kesibukan Bapak selain itu. Ya, itu kalau saya sekarang ya seperti biasa mengawal kegiatan teman-teman, dan sekarang kita juga sedang melakukan finalisasi dan verifikasi penyelesaian kegiatan Resosek. Ini instruksi dari Presiden dan beberapa kementerian gitu dalam rangka untuk program bantalan sosial untuk tahun 2023. 2023 nanti ya. Oke, kalau gitu kembali ke kawan yang tadi. Sebenarnya BPS ini diamanatkan oleh pemerintah itu dalam konteks pendataan secara umum tuh ruang lingkupnya apa aja tuh yang harus dikerjakan oleh kawan-kawan di lembaga BPS ini? Ya, kami sebagai lembaga di Indonesia, lembaga bernama BPS itu merupakan lembaga yang diberikan tugas oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden. Makanya kami itu tidak satu institusi pemerintah yang tidak tergabung kepada kementerian manapun. Dia berdiri Jadi sendiri. berdiri sendiri itu menjaga independensi dari kegiatan-kegiatan statistik, dan berdasarkan Undang-Undang 16 tahun 1997 di situ diamanai bahwa BPS harus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan statistik yang harus mengeluarkan indikator-indikator yang bersifat makro dan menyeluruh untuk kepentingan pemerintah, untuk kepentingan masyarakat luas, dan untuk kepentingan negara. Nah, terkait dengan itu BPS minimal itu diberikan tugas untuk menyelenggarakan sensus yang pertama. Dalam rangka penyelenggaraan. Sensus itu apa tuh? Berarti untuk mencari data ya? Sensus itu adalah pendataan, tadi kata Bang Hadis, pendataan yang sifatnya menyeluruh. Jadi seluruh populasi itu didata, itu yang disebut sebagai sensus, Bang Hadis. Jadi sensus itu ada 3 di Indonesia. Ada sensus penduduk, berakhiran 0. Jumlah penduduk. Sensus penduduk yang berakhiran 0. Terakhir kemarin kita melakukan sensus penduduk 2020. Kemudian sensus pertanian berakhiran 3. Jadi nanti di tahun depan 2023 kita akan menyelenggarakan sensus pertanian. Sensus penduduk berakhiran 0. Ya. Maksudnya tuh? Artinya bahwa tahun yang berakhiran dengan
nol di akhirnya. Oh, nol di akhirnya. Berarti Ya, 2010 kayak gitu ya? 2010 yang lalu nanti 2030. Oh gitu, oke. Dan lain Kalau sensus pertanian? Sensus pertanian itu tahun yang berakhiran dengan terakhir itu digit terakhir berakhiran 3. Jadi nanti tahun depan 2013 terakhir berarti ya? Pertanian. Terakhir 2013. Terus kemudian 2023 berarti tahun depan. 23 tahun depan. Yang ini berikutnya? Yang ketiga sensus ekonomi. Sensus ekonomi adalah sensus yang diselenggarakan oleh BPS pada tahun yang berakhiran dengan 6. Kang Ades. Jadi tahun 2016. Terakhir kemarin 2016. Jadi nanti 2026. Tetapi teman-teman dan masyarakat juga pemirsa Goes Indonesia juga jangan berprasangka bahwa BPS ini sedikit kali kerjanya. Ya. Oh enggak seperti itu. Sebentar, makanya mau saya tanya itu Pak. Masalahnya ini kan 10 tahun sekali hitungannya. Apapun itu sensusnya dari penduduk, pertanian, sama ekonomi ya. Ya. Siklusnya 10 tahunan. Siklusnya dengan 10 berbeda angka terakhirnya aja. Ya. 0, 3, 6 gitu ya. Ya. Kenapa 10 tahunan itu standarnya atau gimana tuh? Harus berakhir 10 tahunan itu? Iya, memang itu sudah amanah dari undang-undang dan berdasarkan juga pembahasan dengan tentu saja ini sudah direstui oleh anggota dewan ya gitu ya. Artinya undang-undang sudah menetapkan seperti itu bahwa tugas dari BPS ya untuk tugas pokok yang pertama adalah sensus tadi gitu, yang terdiri dari 3 jenis sensus dengan siklus 10 tahunan. 10 tahun sekali setiap sensus itu diinginkan. Sebenarnya nanti mau saya jelaskan di antara sensus-sensus tadi gitu. Itu kan baru poin pertama tugas kami sensus. Sensus. Oh ya, siap. Yang kedua kan ada lagi. Yang kedua adalah dalam mendapatkan indikator-indikator makro, kita juga melaksanakan yang namanya survei. Survei. Jadi ada sensus yang pertama. Tugas utama sensus. Tugas pertama sensus. Dengan yang kedua adalah survei. Survei. Nah, survei ini adalah tugas-tugas pelaksanaan kegiatan survei yang dilakukan oleh BPS untuk mendapatkan indikator-indikator makro, seperti pertumbuhan ekonomi, kemudian angka kemiskinan, angka pengangguran makro, kemudian inflasi, kemudian juga indikator indeks pembangunan manusia, terus kemudian indikator-indikator Gini atau kesenjangan sosial gitu. Jadi begitu banyak survei ada mengenal harus ketentuan waktu kalau survei. Kalau survei kita ada ketentuan waktunya, tetapi dia frekuensinya lebih pendek. Saya kasih contoh, umpamanya kita Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional, yang dia akan mengeluarkan indikator kemiskinan, indikator pengangguran di situ, indikator kemiskinan, indikator Gini rasio, indikator indeks pembangunan manusia ada di Susenas. Itu kita selenggarakan setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Survei bulan, itu ya. Itu survei di bulan Maret dan bulan September gitu. Kemudian juga ada survei Sakernas, survei terkait dengan Angkatan Kerja Nasional. Itu kita akan dapatkan indikator berupa pengangguran, tingkat pengangguran. Itu kita lakukan setiap bulan Februari dengan bulan Agustus. Itu udah surveinya dalam waktu setahun sekali? Itu tadi yang saya sebutkan 1 tahun itu dilakukan 2 kali di bulan 2 kali. Di bulan Februari dengan bulan Agustus itu untuk Sakernas. Terus kemudian di setiap hari, setiap minggu kami juga melakukan survei. Survei harga konsumen untuk mendapatkan angka inflasi. Angka inflasi itu. Yang akan kami rilis atau kami sampaikan kepada pemerintah dan publik itu setiap bulan. Gitu. Itu yang harian ya? Itu harian. Yang hariannya. Terus tadi udah di baru 2 tuh yang dijelaskan tugas pokoknya BPS. Iya, sensus, survei, masih ada sensus dan survei. Dan kemudian yang ketiga adalah BPS juga melakukan kompilasi data sekunder. Kompilasi data sekunder dalam level makro ya. BPS melakukan pengolahan terhadap data-data yang dimiliki oleh instansi-instansi terkait. Contoh namanya. BPS harus melakukan atau menghitung indikator ekspor impor. Ekspor impor baik di suatu daerah atau di Indonesia
itu BPS bekerja sama dengan Bea Cukai. Oke. Jadi data Bea Cukai akan kita serap, terus kemudian kita olah dan kemudian kita publish. Jadi BPS akan merilis data statistik ekspor impor. Makanya ekspor impor itu kan yang merilis adalah BPS karena memang sudah ada tupoksi dan juga ada kerjasama antara BPS, Bea Cukai dan juga Bank Indonesia. Begitu. Artinya hasil daripada data yang diolah oleh BPS ini direkomendasikanlah ke Bea Cukai, ke BI ataupun stakeholder yang membutuhkan itu. Iya. Nanti yang merilis tetap BPS. Yang merilis BPS karena yang diberikan tugas untuk melakukan penghitungan dan analisa kan BPS. Begitu. Termasuk juga data Wisman, wisatawan mancanegara. Kita juga bekerja sama dengan kantor imigrasi, ya imigrasi untuk penghitungan Wisman. Walaupun nanti di dalam konsep definisi nanti akan kita filter seseorang yang masuk ya atau yang melewati pintu masuk boarding ke wilayah tertentu seperti di Kota Batam itu kita akan filter apakah dia termasuk Wisman atau bukan Wisman. Atau bukan Wisman. Bisa saja orang yang karena masuk, ada perbedaan ya. Karena orang yang masuk ini belum tentu semuanya Wisman. Wisman ya. Iya. Ada perbedaan. Oke, Pak Rahmat, siapa yang Pak Rahmat aja? Ada beberapa hal juga yang harus disampaikan ke publik tentang bagaimana BPS ini mencari dan mengolah data dan juga menyebarkan informasi data ini ke stakeholder ataupun ke publik. Nanti secara detail nanti saya akan tanyakan lagi ya. Baik pemirsa Goes Indonesia, sebelum saya lanjutkan lagi ngobrol dengan Pak Rahmat, Kepala BPS Kota Batam, kita akan ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Ya baik, pemirsa Goes Indonesia, kita lanjutkan kembali obrolan kita di Ngobrol Everywhere bersama Kepala BPS Kota Batam, Bapak Rahmat Iswanto. Pak Rahmat, tadi sudah sedikit digambarkan bahwa tugas daripada BPS itu melakukan sensus ya, mengolah data dari sensus, hasil survei dan juga data sekunder. Ya. Oke. Kalau boleh tahu nih pemirsa Goes Indonesia atau kita semua, pada saat proses itu bagaimana pola yang dilakukan oleh kawan-kawan BPS pada saat melakukan survei ataupun sensus, mencari data, mengolah, terus sampai mempublikasikannya? Digambarkan. Ya baik, gambaran secara ringkasnya yang bisa kami sampaikan ya adalah bahwa untuk kegiatan sensus dan survei ini yang disebut sebagai data primer. Ya, data primer artinya bahwa data yang langsung dihasilkan oleh BPS itu sendiri berdasarkan pendataan di lapangan yang dilakukan oleh BPS. Nah, untuk itulah kami dalam melakukan sensus dan survei itu mulai dari perencanaan, metodologi, kemudian strategi di lapangan, kemudian rekrutmen petugas, kemudian petugas sebelum terjun ke lapangan tuh Bang Adis, kita juga lakukan pelatihan. Itu selalu menjadi SOP BPS. Kenapa demikian? Karena kita harus mempunyai metadata yang harus kita jelaskan kepada petugas, yang harus kita sampaikan kepada responden, begitu. Bahwa apa yang dimaksud dengan satu indikator gitu. Kita mungkin barangkali harus statistik itu kan sesuatu ukuran yang harus jelas ya. Nah, tidak harus benar tapi tidak boleh bohong. Tapi pasti. Tapi pasti begitu ya. Nggak boleh bohong Tidak boleh bohong, tetapi kita juga tidak bisa menjamin kebenaran 100%. Karena kebenaran 100% kan hanya Tuhan yang punya gitu. Makanya dalam statistik ada namanya metodologi error atau sampling error, ada juga non sampling error. Itu kita bisa ukur untuk yang sampling errornya berapa. Itu dari ilmunya lah ya. Nah, teman-teman masyarakat pasti gini deh, BPS itu sebenarnya bekerjanya seperti pada saat pemilu. Pada saat orang membutuhkan data, siapa sekarang yang menang, partai apa yang menang, wakil siapa yang menang. Itu kan sangat membutuhkan data. Butuh waktu yang cepat. Itu yang disebut sebagai quick count. Nah, itulah sebenarnya yang dilakukan oleh BPS dalam melakukan survei. Kalau real count, itulah yang dilakukan BPS dalam
melaksanakan kegiatan sensus. Sensus. Karena realconnya sensus semuanya. Ya, kalau realcon Realcon makan waktu semuanya juga kayaknya. memakan waktu, memakan real. biaya. Oke, memakan biaya, memakan waktu, memakan ya tenaga, resources yang besar. Betul. Dan tidak bisa cepat karena harus dirilis, dipublikasikan karena dia prosesnya panjang. Prosesnya sangat mau yang panjang. real kan, artinya mau yang real. Nah, makanya. Tapi kalau quick count dengan bisa serta-merta ya. negara ini kan juga tidak perlu juga terlalu kita mengeluarkan biaya yang besar, tapi kita mendapatkan hasil yang kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Ya, tergantung 100% lembaganya. 100% tidak. Iya, Ya kan? ya, persis sama tidak, tetapi paling tidak ukurannya itu indikatornya sudah jelas mendekati realcon kan begitu. Bang Hadis, inilah yang kita lakukan di BPS ini, tetapi kan itu di ranah politik. Di BPS kan itu contoh lah, salah satu contoh saja. Itu yang makanya kita melakukan survei itu diibaratkan dengan quick count begitu. Kalau realconnya kita ibaratkan dengan sensus. Perlu ada sensus karena kita ingin mengetahui bagaimana populasinya, bagaimana frameworknya suatu cakupan itu. Contoh penduduk, kan. Berapa sebenarnya populasi penduduk? Jadi prosesnya itu Pak Rahmat, dari mulai awal pencanangan mau ada sensus nih, perekrutan, ya kan? Dikasihlah pelatihan si petugas ini beberapa waktu gitu kan. Terus survei ke lapangan. Dikasih waktu sekian lama, pokoknya ada tenggat waktu. Nah, terus dapat diperoleh data dari para petugas ini. Diolahlah sama kawan-kawan BPS itu ya. Diolah, kemudian dari pendataan, hasil pendataan, terus kemudian kita verifikasi, Bang Hadis, kita verifikasi, kita cek, kita periksa, dan lain sebagainya, sudah valid, validitasnya bagaimana? Gitu. Terus kemudian, baru kemudian kita olah. Setelah kita cek, kita periksa, kemudian kita olah. Kemudian setelah kita olah, terus kemudian kita validasi lagi. Validasi pasca pengolahan lagi. Lakukan validasi sampai dengan clear, data itu clear, kemudian kita analisa. Lakukan analisa, terus kemudian baru kita publish. Jadi rangkaiannya untuk menghasilkan satu indikator lumayan panjang nih, Bang. Ada 8 atau 7 step ya, minimal 7 step yang harus kita Tapi yang jelas BPS sudah bisa memperkirakan ya, mengkandon langkah-langkah pekerjaan itu dari mulai petugas diberikan pelatihan sampai dengan hasilnya nanti sudah jelas-jelas sudah di mapping secara benar. Kita berusaha sedemikian rupa supaya apapun yang kita lakukan, baik itu sensus maupun survei, itu kita bisa menghasilkan data yang berkualitas. Sedikit menyinggung masalah ini, Pak Rahmat, tentang margin error nih, hasil survei ataupun sensus gitu ya. Margin error ini biasanya untuk diberikan space ke objek surveinya yang disurvei, ataukah ada juga di situ barangkali petugas juga lupa menulis data, itu masuk nggak dalam? Bagus sekali pertanyaannya, Bang Hadis. Gitu. Jadi mungkin petugasnya yang betul, lupa. Jadi memang gitu error itu bukan berbagai jenis ya. Ya. Berbagai jenis. Error itu karena ada human error, karena petugasnya, karena juga dari sisi respondennya juga. Nah itu. Error juga bisa karena kalau survei itu metode samplingnya. Metode samplingnya juga itu bisa menimbulkan juga error. Gitu. Nah, jadi masuk ya, tidak melulu objek. Itu ya. Kita mengakui bahwa ada error itu ya. Ada banyak ya. Betul. Dari petugasnya, terus kemudian dari respondennya, ada dari pemahaman konsep itu sendiri yang keliru, dan juga ada juga karena sampling error atau metodologi. Nah itu pemirsa Goes Indonesia, tadi sedikit saya tanya ke Pak Rahmat. Seringkali kita mendengar lembaga survei ataupun BPS sendiri melakukan survei ataupun sensus, di situ juga ada keterangan namanya margin errornya sekian persen. Nah ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat, margin error ini tidak hanya mencakup kepada respondennya aja ya. Boleh jadi dari respondennya, boleh jadi dari sistemnya, petugas ataupun petugasnya, ya. Bisa dipahami ya. Konsep definisinya juga, metodologinya juga. Betul. Tetapi yang lebih ideal itu, Bang Hafiz, bahwa margin error itu jangan lebih dari 5%. Jangan, itu standar standar statistik seperti itu. Ya, suatu survei itu bagus kalau
margin errornya jangan lebih dari 5%. Jangan lebih itu. Ya, biasanya 2,5, lebih valid lagi 1 gitu ya, 1% begitu. Syukur-syukur tidak ada. Susah kita Nggak bisa ya? Tadi kan saya bilang bahwa Kalau memang statistik itu, statistik itu tidak harus betul 100%, tapi jangan bohong. Jangan bohong ya. Ya. Tidak harus 100%. Mungkin salah jawab, tetapi jangan bohong. Tidak harus gitu. 100%, tapi jangan bohong. Jangan bohong, karena ya. karena ke 100% itu kebenaran ada yang di atas yang punya. Oke, Pak Rahmat, setelah dapat data ini ya, terus data ini oke lah, udah fix semua. Baru pihak BPS bisa mempublish ya, atau menyerahkan dulu ke siapa yang ini, mungkin ke presiden atau apa yang sebelum dipublish. Siapa? Bagus pertanyaannya. Kami tidak ada kewajiban untuk menyerahkan itu kepada pihak-pihak tertentu, karena kami tetap menjaga independensi dari apa yang kami hasilkan. Jadi kami publish dulu ke publik. Yang kami sebut sebagai rilis BPS. Kami rilis, baru kemudian sedetik kemudian kami akan sampaikan hasil rilis itu kepada pemangku kepentingan, kepada decision maker, kepada pemerintah. Kalau di pusat ya presiden, menteri. Kalau di daerah, di sini ada wali kota dan jajarannya. Jadi artinya hasil daripada olahan data BPS ini, memang BPS sendiri bertanggung jawab langsung memberikan informasi ini ke publik, kira-kira begitu. Langsung ya. Kira-kira begitu. Baru jadi kami itu, berusaha untuk mengurangi interaksi sebelum indikator itu kami rilis itu dengan pemangku kepentingan, karena nanti independensi ada itu konflik of interest lah. Ada konflik of interest yang harus kami jaga. Jadi apapun hasilnya, karena gini, satu lagi filosofi filosofi yang kedua, statistik itu memang dia tidak boleh menyenangkan, tidak harus menyenangkan semua pihak. Memang kalau itu, memang menunya itu, rasanya itu, ya itu kita sajikan. Terimalah itu. Nah, kepentingan dari decision maker adalah bagaimana menyikapi itu menjadi sesuatu decision atau sebagai kebijakan gitu loh. Kalau rasanya kurang manis, ya dikasih gula dong. Kalau rasanya kurang itu sama kurang asin, dikasih garam. Iya, mengambil kebijakan. Kan kami menyajikan itu. Bukan oleh BPS. Begini loh kondisinya. Jadi sebenarnya Bang Adis, bahwa BPS ini hampir sama sebenarnya seperti media juga, seperti teman-teman wartawan juga dalam tupoksi yang berbeda. Ada kesamaan. Mengolah data juga wartawan. Ada iritasi juga sama. Gitu. Jadi artinya bahwa apa yang kita sajikan sedapat mungkin kita bisa mengcapture, sedapat mungkin kita bisa memotret sesungguhnya apa yang terjadi di masyarakat. Sesungguhnya apa yang terjadi real di kondisi kita sekarang ini. Ini yang sebenarnya BPS harus menyajikan itu gitu. Saya sedikit boleh saya tanya? Boleh? Pernah nggak ngalami ada pesanan? Sampai sejauh ini sendiri lah selaku orang. Sebenarnya gini, kalau enggak itu mungkin saya ini ya bohong ya gitu. Tetapi pesanan dalam konteks tekanan tidak ada. Tetapi sentilan-sentilan ada. Kalau ada sentilan-sentilan, kalau bikin agak bagus sedikit. Kalau ada sentilan-sentilan itu kita pura-pura nggak dengar saja. Tidak ada masalah bagi kami kan gitu. Tapi pengalaman Pak Rahmat sebelum di Batam pernah? Atau di Batam? Kalau di Batam sih relatif tidak ya, karena saya enggak. Selama ini enggak sih. Yang jelas, komitmen istiqomah untuk menjaga filosofi statistik tadi ya, yang harus dijaga. Baik Pak Rahmat, sangat menarik juga Bang. Bisa juga, karena begini Pak Rahmat, ya kan mungkin ya lembaga survei kan tidak hanya BPS ya. Iya betul. Yang pemerintah itu kan BPS. Iya betul. Ada juga lembaga survei yang non pemerintah ya. Kan udah menjadi rahasia umum kan itu kan, lembaga survei ini siapa yang punya kepentingan, ya itulah dia kan ya lembaga survei, terutama dalam hal ranahnya ke politik segala macam, otomatis hanya untuk membentuk opini publik bahwa hasil survei lembaga ini begini loh, si A itu begini, si A itu bagus, jelek atau gimana, atau elektabilitas tinggi. Tapi yang jelas BPS jauh dari itu ya. Iya, salah satu tuh kami tidak diberikan tugas untuk melakukan statistik dalam konteks politik. Ya, itu pesan itu undang-undang. Itu memang koridornya seperti itu. Undang-undang memang melarang ya. Iya, betul. Kalau seandainya BPS itu dikasih dalam masuk ke ranah politik, maka quick count BPS juga bisa melakukan quick count, bukan tidak bisa.
Kan saya selama tadi ini sudah belum pernah ya? Belum pernah mengilustrasikan ikut terlibat? Tidak. KPU Karena tidak boleh. Oh, nggak boleh. Karena tidak boleh. Makanya KPU nggak pernah melibatkan BPS ya? bekerja sama dengan BPS itu dalam Konteks apa tuh? konteks pendataannya, Pendataan pemilihnya. Pemilihnya. Ya, menyiapkan data pemilihnya. Itu pun juga tidak sepanjang tahun, itu terakhir di 2004 kalau nggak salah kita. Menyiapkan PBDT-nya atau data pemilunya, data pemilihnya. Itu saja sebatas itu, tetapi untuk hasilnya kan itu banyak sekali kepentingan di situ. Iya. Kita menjaga independensi sekali lagi. Baik, Pak Rahmat. Tadi sempat disinggung juga tentang salah satu survei atau tentang pariwisata, termasuk Wisman ya, tentang Wisman. Nah, ini kaitannya dengan di Batam, Pak Rahmat. Pasca pandemi, gimana WPS melihat Wisman kinerja pariwisata di Batam khususnya? Karena kenapa saya harus fokus menyampaikan tentang pariwisata di Batam ini, karena Pak Wali Kota Batam kan sudah menggadang-gadang nih bahwa Batam selain industri secara ini, bahwa pariwisata pun mau didorong untuk menjadi sektor yang diandalkan. Makanya infrastruktur yang dibangun oleh Wali Kota Batam itu untuk mensupport pariwisata di Batam di tahun yang akan datang. Nah, kira-kira di tahun 2022 bagaimana kinerja pariwisata menurut BPS, Pak Rahmat? Ya, 2022 memang pariwisata kita sudah mulai bangkit, tetapi tidak penuh di 2022. Kita ingat di Januari, Februari, Maret 2022 atau triwulan 1 2022 itu pandemi masih banyak, masih ada gitu ya. Jadi pariwisata itu mulai menggeliat setelah triwulan 2 atau memasuki triwulan 2, April, Mei, Juni dan seterusnya. Nah, saya ingin memberikan gambaran Bang Adis bahwa pada saat sebelum pandemi itu Batam itu mampu menyerap Wisman ya yang masuk ke kota Batam itu setiap bulan itu sebanyak 150 sampai 200 ribu per bulan. 200 ribu. 150 sampai 200 ribu. Nah, bagaimana kondisi kita sekarang? Saya mungkin akan bacakan saja. Boleh. Karena ini perlu datanya harus dibacakan. Data gitu ya, data. Kita mulai ada Wisman masuk ke Batam itu di bulan April tadi saya sampaikan. Ya? Di bulan April itu Wisman datang 8.000. Masih rendah ya. 8.000 bandingkan tadi 150.000 sampai 200.000. Kemudian yang bulan Mei itu 16.000. Bulan Juni naik lagi 39.000. Kemudian bulan Juli 57.000. Kemudian di bulan Agustus itu 60.000 naik terus. Kemudian di bulan September 78.000 dan terakhir di bulan Oktober yang barusan kita rilis itu juga 78.000. Jadi maksud saya ingin sampaikan bahwa Wisman yang datang sampai dengan sekarang ini setelah pasca pandemi itu masih separuhnya. Ya? Masih separuhnya secara kuantum atau secara jumlah. Kalau dibanding-bandingkan itu mending atau gimana? Saya pikir masih mending ya. Masih mending ya? Masih mending ya. Nah, itu yang kita tapi belum menunjukkan rebound. Betul, rebound 100%-nya belum. Nah, itu yang Okay. harus kita analisa bersama. Dan ini sudah disampaikan juga ke publik kan? Sudah kami sampaikan. Tentu saja kan tidak BPS yang harus membuat studi seperti ini. Kenapa juga sampai dengan akhir tahun kita belum bisa rebound 100% gitu. Tentu saja kalau pandemi akan benar-benar hilang di 2023. Kenapa sampai belum rebound sampai ini? Analisa mungkin lah, rekomendasi ataupun apa yang bisa disampaikan. Saya pikir faktor eksternal yang lebih ini Bang. Apa itu? Lebih mempengaruhi karena di beberapa kebijakan dari pihak kasus gitu di Singapura. Nah gini, 60% Wisman ke Kota Batam itu dari Singapura masalahnya. Jadi kan sangat tergantung Wisman kita sebenarnya Wisman yang keterikatannya sangat tinggi dengan Singapura. Nah, ketergantungan ya? Ketergantungan banget lah dengan Singapura. Nah, Singapura sendiri untuk pandemi juga belum sepenuhnya lepas kan. Karena dia pun apalagi kemarin-kemarin udah mulai lagi kebijakannya ketat lagi. Varian baru, kebijakan baru lagi. Dan kemarin di awal-awal di awal triwulan dulu juga masih ada swab, masih ada
antigen, itu masih. Artinya sebenarnya bukan di Batamnya yang ini ya. Sebenarnya menurut saya bukan eksternalnya, Batam, tapi lebih kepada kalau di Batam secara ini udah siap sebetulnya ya. Ya. Udah siap untuk menerima Wisma segala macam itu kan. Kalau kita menghitung dari ketersediaan kamar hotel, kalau saya pernah menghitung sebenarnya memang kamar hotel sendiri itu sudah hampir, kalau ketersediaan kamar hotel ya bintang maupun non bintang ya, itu sudah 400-an ribu. Oke. Artinya bahwa ketersediaan kamar hotel kita tidak ada masalah di Batam. Tetapi masalahnya Wisman itu mempunyai selera yang maksudnya gini, tidak semua kamar hotel yang tersedia itu seleranya mereka. Betul. Itu yang jadi masalah. Nah, contoh mamanya sekarang ini kita seleranya merasa bahwa bintang 5 banyak, tapi seleranya bintang 1, bintang 3, bintang 3, bintang 4 itu banyak penuh sekarang. Oke. Karena itulah yang menjadi selera mereka ya. Oke. Ya, hotel-hotel melati kan padahal banyak di Batam gitu kan. Nah, kira-kira di 2023 kan udah di depan mata nih 2023. BPS memprediksikan Wisman ya? Masih masalah Wisman ya? Ke depan itu susah kita memprediksi ya. Ke depan gitu susah memprediksi. Ada dua hal yang kita agak gelap gitu ya, Bang Hadis ya. Yang pertama adalah bagaimana pandemi. Kalau pandemi ini masih ada isu-isu varian yang bermutasi, varian baru yang terbarukan muncul lagi, itu saya kira juga akan menghambat kegiatan Wisman. Kemudian yang kedua adalah resesi global. Resesi global yang terjadi di Eropa, yang terjadi di Amerika, yang notabene juga sangat berpengaruh kepada ASEAN, terutama Singapura, itu juga pasti akan berdampak terhadap Wisman juga. Dua hal itu yang kita agak risau begitu untuk bisa optimis bahwa tahun 2023 kita bisa rebound 100% Wisman kita. Sebentar, jangan diteruskan. Nanti habis waktu kita, ya. Baik pemirsa Goes Indonesia, sudah sangat menarik nih obrolan dengan Pak Rahmat. Namun demikian, jangan kemana-mana dulu. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Ya baik pemirsa Goes Indonesia, kita akan teruskan kembali obrolan kita di Ngobrol Everywhere bersama Kepala BPS Kota Batam, Bapak Rahmat Ismanto. Pak, tadi pada pertanyaan saya, mau saya simpan tadi tuh. Tapi Bapak udah menyinggung tentang kondisi secara global, resesi ekonomi itu di tahun 2023, dan ini kan udah santer nih, baik nasional maupun terutama di Batam juga sudah orang banyak membicarakan kayak macam kiamat gitu kan. Nah tadi Bapak dikaitkannya dengan salah satunya pariwisata indikator itu. Nah sebenarnya BPS sendiri melihat atau Pak Rahmat sendiri melihat krisis ekonomi secara global itu gimana tuh? Ya menarik, kalau ini pembahasannya menarik ini sebenarnya. Kalau pembahasan kita beralih kepada bagaimana tentang ekonomi secara global gitu. Saya ingin memulai di tahun 2020 sampai dengan triwulan ketiga gitu ya Bang ya. Di Kepri itu pertumbuhan ekonomi year on year itu mencapai 6,303. Kemudian di institusi itu 4,63. Di nasional itu year on year-nya 5,72. Jadi Kepri masih lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Situsi kebalikannya, situsi lebih rendah dibandingkan nasional. Nah, ini adalah kondisi yang sudah kita hitung begitu kondisi di 2022 sampai dengan akhir tahun saya pikir tidak akan ada peningkatan yang berarti lah gitu. Tidak akan ada sampai 7 itu saya kira berat sekali ya gitu. Nah, saya ingin katakan bahwa untuk 2022 kita bisa pastikan Bang bahwa Indonesia, Kepri Batam khususnya ya, di mana pertumbuhan Batam itu kita perkirakan prediksi gambarannya adalah dia lebih besar daripada nasional. Itu kita masih kebal dengan resesi. Resesi dunia kan sudah berlangsung sekarang. Amerika itu inflasi sampai 9%. Di sepanjang sejarah tidak pernah terjadi inflasi itu sampai dengan 3 atau 4%. Itu untuk Amerika dan Eropa. Terus kemudian di Eropa juga, dan kemudian di Asia
ada Jepang, Korea, dan juga Chinese ya, atau Tiongkok dan Singapura itu sendiri. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sebenarnya dia ada prasyarat-prasyarat tertentu, dia bisa kebal dari resesi di 2023. Karena 2023 kata Bang Adis tadi kan kita masih gelap nih gitu. Masih gelap. Memang betul bahwa selain faktor pandemi ya, yang mungkin barangkali mudah-mudahan udahlah nggak ada lagi lah pemberitaan tentang pandemi itu, tapi bukan tidak mungkin ada varian-varian baru yang terjadi di Tiongkok. Sekarang kalau nggak salah di Beijing ya, kalau nggak salah itu kan baru selesai lockdown gitu. Baru selesai lockdown, mereka baru bereuforia. Lockdown di sana tuh. Sering sekali lockdown. Nah, ini kita nggak tahu apakah itu akan juga nanti secara periodik atau bertahap begitu sampai kepada ke kita begitu. Mudah-mudahan juga tidak terjadi. Udah cukuplah 2 tahun itu 2 tahun kemarin itu ya. 2 tahun ini masa. Tetapi yang harus kita waspadai adalah masa kenapa ada resesi dunia, karena sebenarnya faktor utamanya Bang itu sebenarnya adalah perang Rusia dengan Ukraina itu. Di mana Rusia itu dia menyumbang ekonomi dunia juga lumayan tinggi begitu. Artinya bahwa komoditi gandum komoditi minyak goreng penghasil bahan minyak goreng yang selain CPO itu dia minyak bunga matahari. Ya, itu dia sudah mulai itu yang mengakibatkan dengan terhambatnya pasokan-pasokan dari Rusia dan Ukraina. Jadi sangat berpengaruh besar itu. Sangat berpengaruh juga Rusia Ukraina itu ya. Makanya kemarin di 2021 kita CPO kita melambung tinggi karena tidak ada pasokan dari minyak bunga matahari dari Rusia dan Ukraina. Nah, ini yang menyebabkan kita salah dua saja komoditi vital, komoditi bahan pokok yang harus ketersediaannya harus continue dan harus dijaga betul-betul itu primer ya, itu bergejolak, itu akan sangat mempengaruhi semuanya. Terus kemudian dengan adanya beberapa komoditi bahan pokoknya Eropa, gandum yang sempat juga tidak stabil dan lain sebagainya, itu mengakibatkan adanya satu gelombang-gelombang itu kan kemudian mengakibatkan beberapa secara multiplier effect. Itu dia akan mempengaruhi sektor-sektor yang lain. Jadi apa yang harus dilakukan oleh terutama di Batam? Kalau kita menghadapi itu, saya ke Indonesia. Mudah-mudahan sih tidak terjadi gitu ya. Saya Indonesia dulu. Kita mempunyai sebenarnya modal bahwa Indonesia ini adalah negara yang secara nature dia mempunyai aset dan sumber daya alam yang luar biasa. Jadi artinya sebenarnya tidak harus tergantung dengan artinya kalaupun ada sesuatu resesi dunia, kita mempunyai kekayaan alam yang untuk makan kita sendiri bisa gitu. Itu yang tidak dimiliki oleh semua negara. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini adalah bahwa bagaimana kita bisa mengoptimalkan kekayaan alam kita itu untuk bisa menstabilkan, untuk bisa mendistribusikan, untuk bisa menyalurkan, untuk bisa memastikan bahwa pasokan-pasokan bahan-bahan kebutuhan masyarakat secara pokok itu bisa dipastikan memang stabil dan terjaga. Itu yang bisa pertama. Survive lah. Bisa survive. Survival kita. Kita survival. Kemudian yang kedua adalah bahwa ketergantungan kita terhadap luar negeri, tergantungan kita terhadap luar negeri, baik itu untuk kegiatan-kegiatan industri maupun kegiatan-kegiatan impor, konsumsi akhir, itu juga harus kita sedikit demi sedikit kita harus kurangi supaya ketergantungan terhadap luar ya gitu ya. Kalau luar bergejolak Bang, kita masih tergantung dengan luar, maka habislah kita. Tapi potensi itu sebetulnya kita nggak bisa menghindari itu karena kita sebenarnya seharusnya punya bisa. Potensi alam yang besar, itu maksudnya sampaikan tadi ya. Cuma untuk yang khusus di Batam cukup riskan menurut saya. Menurut saya cukup riskan untuk yang di Batam. Yang pertama, Batam bukan sentra produksi. Produksi, betul. Bukan sentra pangan.
bukan sentra produksi pangan begitu. Iya, iya, iya. Jadi ini yang benar-benar harus menjadi perhatian dari pemerintah Kota Batam, bagaimana pasokan, ketersediaan, distribusi barang itu kita harus sedemikian rupa harus siapkan. Kita harus kerjasama dengan daerah lain sebagai daerah produsen, daerah penghasil, terutama yang dekat secara geografis. Kemudian yang kedua adalah kita akan melihat bagaimana perkembangan dari resesi global ini terhadap quantity, volume dari kegiatan industri manufaktur. Karena apa Bang? Karena di struktur PDRB kita atau pertumbuhan ekonomi kita 58% itu merupakan sektor industri. Share dari sektor industri sangat powerful di sini. Kalau industri itu goyang, runtuh gitu, gak runtuh lah, goyang, ya otomatis pertumbuhan ekonomi kita juga goyang. Cuman masalah di situ, manufacturing kita kemarin kan dari luar keluar gitu kan. Nah, masalahnya adalah industri manufaktur kita, betul Bang Adis, bahwa industri manufaktur kita adalah industri yang kebanyakan maklon. Ya. 80-90% adalah industri maklon. Maklon itu artinya bahwa bahan bakunya dari impor, kemudian kita lebih kepada kemudian dijahit, ditempel, ya kan, di solder dan lain sebagainya, terus kemudian dikeluarkan lagi. Nah, itu masalahnya. Ini masalah. Ini masalah sementara bagi 50% kita. PDR itu dari situ gitu loh. Cuma ada cumanya. Ada cumanya bahwa sampai dengan Oktober indikasi resesi pengurangan volume ekspor itu belum terjadi. Tidak ada. Belum terjadi untuk sektor industri manufaktur. Artinya bahwa pesanan itu masih tetap. Nah, ini yang mudah-mudahan ini tidak terjadi karena tidak terjadi. Pesanan kita itu paling banyak ke Tiongkok. Tiongkok kan relatif stabil ya terhadap resesi global ya. Itu yang hebatnya Tiongkok. Kemudian yang kedua Singapura. Kalau Singapura ini kita agak susah nih bacanya nih. Karena Singapura itu kan sebagai dia negara jasa. Iya, negara jasa. Dia lari ke negara mana. Stop di situ. Artinya dia masih ke yang lain. Kalau kemudian Tiongkok otomatis. Yang ketiga yang kita waspadai yang ke Amerika Serikat sebenarnya. Yang ke Amerika Serikat sebenarnya. Tapi sejauh ini sih kita belum melihat adanya pengurangan volume kegiatan industri manufaktur kita. Dan mudah-mudahan tidak terjadi di 2023. Sempat beberapa waktu lalu saya dengar ada istilah ekonomi capaian ekonomi semu. Apa itu maksudnya? Pak Kepala. Tadi saya jelaskan bahwa gini. Abu-abu atau apa semu itu? Bukan, semu itu maksud saya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini tidak 100% dinikmati oleh masyarakat Kota Batam. Oh gitu ya? Pertumbuhan ekonomi kita BPS itu tidak 100%. Karena apa? Karena gini, tadi saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi atau PDRB Batam itu 58% dari industri. 58% dari industri, kemudian industri itu notabene siapa? PMA. Itu resiko kita. Itu resiko kita. Struktur ekonomi kita itu lebih banyak investasinya oleh PMA. Jadi Bang, kalau kita ngukur pertumbuhan ekonomi bahwa industrinya naik, outputnya naik, meningkat. Sekian persen kalau di Batam sampai 5 sampai dengan 6% itu beberapa persennya itu dia akan keluar merembes bocor keluar karena PMA kan yang punya. Sebenarnya yang saya maksud seperti itu. Itu yang maksudnya. Jadi walaupun ada pertumbuhan karena ada dominasi yang luar biasa dari PMA. Dari industri pengolahan yang notabene PMA. Itu. Dan artinya ini mungkin lebih kepada bagaimana istilah ekonomi semu yang dimaksud oleh DPS itu implikasinya itu bagaimana mendorong PMDN. Betul sekali. Dalam negeri itu lebih besar. Kemudian kegiatan-kegiatan padat karya yang lebih bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Masyarakat secara itu harus dipush ya. Itu memang tidak mau bahwa gini. BPS merilis bahwa pertumbuhan ekonomi sekian, tapi itu kok tidak dirasakan oleh masyarakat, ya itu tadi.
Itu saya kan pertanyaan itu. sebenarnya kan menjawab Iya. pertanyaan itu, gitu loh. Saya kan sebenarnya menjawabnya. BPS bener bilang nggak ada pertumbuhan nih. Ada pertumbuhan, Ya, ada pertumbuhan. tapi kok kondisinya gini-gini aja kok. Gini-gini aja, Nah. begitu. Karena ada rembesan, ya, rembesan tadi itu yang tidak dinikmati. Jadi kue-kue pembangunan, gitu kan. Oke. Kue-kue ekonomi Oke. itu tidak semuanya dinikmati Dinikmati secara secara merata oleh penduduk di suatu Penduduk wilayah, di suatu Bang. wilayah, Oke. Contohnya di Gitu. Batam gitu ya. Contohnya di Batam, iya. Karena Batam kebetulan banyak PMA. PMA itu. Oke. Nah, jadi ini semacam informasi pemirsa Goes Indonesia bahwa apa yang disampaikan ataupun dimaksudkan oleh Pak Rahmat tentang ekonomi sembuh itu seperti itu. Betul, pertumbuhan itu naik, terutama di Batam. Cuma mungkin ada karena bukan ketergantungan, karena maksudnya mayoritas investasi itu dari PMA, sehingga menikmati itu sebagian juga kedua ke pengusaha itu ya. Ya, Tapi kalau seumpamanya ada PMDN yang lebih banyak PMDN-nya dan juga padat karya atau yang sifatnya pekerjaan padat karya, otomatis secara langsung masyarakat di sekitar itu atau di Batam ini akan bisa menikmati tentang pertumbuhan ekonomi itu. Itu maksudnya gitu ya? iya betul. Oke, Pak Rahmat, mungkin di akhir obrolan kita nih di kesempatan ngobrol everywhere kali ini ada hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat secara umum tentang BPS sendiri, bagaimana BPS melakukan amanat undang-undang dalam melakukan tugasnya melakukan pendataan, mensurvei, terus menyampaikan data-data ini yang dibutuhkan oleh para pemangku kebijakan ataupun masyarakat secara umum. Silakan. Ya, baik para pemirsa Goes Indonesia yang berbahagia. Jadi BPS indikator-indikator statistik itu bagaikan kompas dan pelita. Jadi kalau kita ibaratkan saja kita dalam satu ruangan kita itu gelap gulita, maka sinarnya adalah sinar indikator-indikator yang dihasilkan oleh BPS. Bagaimana kita bisa melihat kondisi kita sekarang, inflasi kita, pertumbuhan ekonomi kita, bagaimana pengangguran kita, kemiskinan kita, dan lain sebagainya. Itu kalau kita tidak kita ketahui berapa persentase indikator-indikator makronya, tentu kita tidak bisa melakukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Sehingga yang kedua, kami memohon dengan indikator-indikator yang dihasilkan oleh BPS supaya lebih akurat, update, dan juga lebih mengcapture kondisi kita sekarang ini. Kami mohon kepada masyarakat khususnya Kota Batam untuk bisa kooperatif, ya, memberikan informasi, memberikan data pribadinya kepada petugas-petugas yang kebetulan Bapak Ibu sebagai responden begitu. Supaya apa? Supaya hasil dari survei sensus yang kita hasilkan itu menjadi sesuatu yang sangat representatif dan qualified sesuai kondisi yang sebenarnya, sehingga kebijakan pemerintah bisa lebih terarah dan lebih tepat sasaran begitu. Nah, karena itu kami memohon supaya apapun itu kegiatan-kegiatan yang di bidang statistik ini adalah untuk mengcapture kondisi yang terjadi di masyarakat. Kami mohon bantuan kepada seluruh masyarakat apapun itu kegiatannya, supaya kita semuanya bisa tercerahkan dengan adanya statistik yang dimana data itu memberikan pencerdasan kepada bangsa, kepada negara, kepada pemerintah untuk bisa mengambil kebijakan yang tepat guna dan juga tepat sasaran. Baik, itu aja Pak Rahmat. Oke, itu aja. Baik, pemirsa Goes Indonesia, itulah obrolan kita di Ngobrol Everywhere bersama Pak Rahmat Ismanto, Kepala BPS Kota Batam. Mudah-mudahan apa yang diobrolan kita pada kesempatan kali ini bisa memberikan tambahan wawasan dan juga pengetahuan bagi Anda. BPS hadir di Republik ini berdasarkan undang-undang, bertugas ataupun mempunyai fungsi untuk mengolah data, mencari data, dan data ini disampaikan untuk kelangsungan Ya, kepentingan. hidup, Ya, kepentingan semuanya ya, untuk masyarakat secara umum, pemerintah, dan juga para pihak yang membutuhkan informasi-informasi yang diolah oleh BPS secara umum, khususnya di BPS Batam. Demikian obrolan kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Saksikan terus Ngobrol Everywhere bersama saya di Goes Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak.
Masih. Semangat itu. Iya. Masa? Iya. Luar biasa obrolannya.